Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Sekarang tentang sepersusuan Nabi dan yang menyusui Nabi Muhammad. Awwalu man arda'ahu sallallahu alaihi wasallam ummuhu as-sayyidah Aminatuz Zuhriyah. Orang pertama kali yang menyusui Nabi Muhammad adalah ibunya sendiri yang bernama Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Kemudian arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah ayyaman. Kemudian orang yang menyusui Nabi setelah ibundanya Sayyidah Aminah, beliau adalah Thuwaibah Al-Aslamiyah beberapa hari. Wa Thuwaibah, siapa ini Thuwaibah? Hiya jariyatu Abi Lahab. Beliau adalah budak daripada Abu Lahab. Fa'ataqaha, maka Abu Lahab memerdekakannya si Thuwaibah tadi dari budak. Kapan? Lamma basyarathu biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Thuwaibah Al-Aslamiyah memberi kabar kepada Abu Lahab dengan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhaffafa Allahu anhu minal adabi, maka Allah meringankan kepada Abu Lahab daripada azab bisababi sururihi biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab kebahagiaan Abu Lahab atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama warawa dzalikal Bukhari mursalan, sebagaimana itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mursal. Wa annahu ru'ya ba'da wafatihi, dan sesungguhnya beliau dilihatkan setelah meninggalnya wafatnya Abu Lahab. Fa akhbara bi annahu yukhaffafu anhu fi kulli yaumil itsnain, maka dikasih kabar Nabi Muhammad bahwa Abu Lahab tersebut setiap hari Senin mendapatkan keringanan azab. Li'ijgihi Thuwaibah farahan biwiladatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia memerdekakan Thuwaibah gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, orang yang menyusui Nabi adalah ibunda beliau. Ini harus kita tahu. Siapa nama ibunda beliau? Siti Aminah atau Sayyidah Aminah. Ya, kalau di Indonesia Siti, kalau di Arab Siti nggak ada. Sayyidah, kalau perempuannya Sayyid. Ya, dikatakan Sayyid, kenapa? Man sada gaumu ay jaishu, orang yang menjadi pemimpin di dalam kaumnya. Au kathra jaishuhu junuduhu, atau yang banyak pasukannya, dikatakan Sayyid atau Sayyidah. Atau bisa juga dikatakan orang yang ketika dia tersebut lagi terdesak, ia lari kepada Sayyid tersebut atau Siti tersebut atau Sayyidah tersebut. Atau juga bisa dikatakan Sayyid atau Sayyidah, orang yang dermawan tapi ketika ia marah tidak membuat orang kabur dari dia, maka itu juga bisa dikatakan Sayyid atau Sayyidah. Orang-orang mulia berarti ya. Dan itu terkumpul pada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, begitu juga ibunda beliau. Jadi pertama kali yang nyusuin Nabi adalah ibunya sendiri, Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Yang kedua adalah Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah, yang mana Thuwaibah ini merupakan budak daripada Abu Lahab. Jadi budak ini beda seperti kita hur.
Ya, kita ini orang merdeka. Kalau kita kerja, hasilnya buat diri kita sendiri. Namun kalau budak, kalau dia kerja, hasil kerja dia, hasil capek dia, buat majikan dia, buat pemimpinnya yang punya budak tadi. Nah, Thuwaibah ini budak daripada Abu Lahab. Dulu banyak perbudakan, sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Nanti di hari kiamat, mau dekat-dekat hari kiamat, banyak lagi budak. Ya, banyak lagi budak. Thuwaibah al-Aslamiyah merupakan budaknya daripada Abu Lahab. Ketika itu lahir Nabi kita Muhammad, Thuwaibah ngabarin ke Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini merupakan paman Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad. Wajar seorang budak mengabarkan keponakannya lahir. Ngabarin ke Abu Lahab bahwa Nabi Muhammad telah lahir, Sayyidah Aminah telah melahirkan. Akhirnya Abu Lahab gembira. Saking ia gembira, saking dia senang, Thuwaibah yang memberi kabar tadi itu, udah kamu merdeka. Thuwaibah dimerdekakannya. Udah aku merdekakan. Saking dia gembira atas kelahiran keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diriwayatkan di dalam Bukhari, Imam Bukhari, bahwa Abu Lahab ini mendapatkan azab. Tapi di hari Senin, ya, beliau mendapatkan keringanan karena sebab ia memerdekakan Nabi Muhammad memerdekakan Thuwaibah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lihat tuh, lahir Nabi, yang mana Abu Lahab kita ketahui orang yang sangat benci dengan Nabi, yang paling musuhin Nabi. Tapi dulunya waktu sebelum Nabi diutus, ia sempat gembira, sempat senang. Saking senangnya ia merdekakan Thuwaibah dimerdekakan, ya. Padahal ini kalau dilihat sejarahnya lama gitu loh. Jeda dia antara dia memerdekakan si Thuwaibah tadi atas lahirnya Nabi. Ketika Nabi udah menjadi Rasulullah menjadi Rasulullah, ya. Dia memusuhi, dia tidak beriman. Malah mencaci maki. Kerjaan Abu Lahab sama istrinya tiap hari caci maki Nabi. Tiap hari taruh kotoran binatang di rumahnya Nabi Muhammad. Apalagi istrinya ngetok pintu Nabi setiap hari, tok. Udah dibuka sama Rasulullah, dikatain kamu begini, kamu pengkhianat, kamu pendusta, kamu pelaknat. Setiap hari kerjanya begitu. Tapi bagaimana sebab dia gembira yang dulunya sebelum, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Allah memuliakan atas orang yang gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dia mendapatkan keringanan daripada azab. Bahkan diriwayatkan apa keringanan azab yang didapatkan oleh Abu Lahab? Setiap hari Senin dari ibu jempol jari dia keluar susu. Itu azab yang ringan di neraka. Jadi setiap hari Senin, malam kelahiran Nabi, Abu Lahab jempolnya bisa keluar susu. Itu nikmat, ya. Diringankan azabnya. Tapi namanya neraka tetap serem, Pak. Ya, api semuanya. Enak dong, Beb, enggak apa-apa. Lu aja ke neraka, kita enggak usah ya. Hati jempol enggak keluar susu, yang penting di surga sama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan apa? Orang yang gembira. Nah, ini dalil maulid nih. Dalil maulid kita harus gembira atas malam lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan adanya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, maka itu merupakan rahmat dari Allah untuk kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, kasih sayang untuk alam semesta ini, manusia, jin, malaikat, langit, bumi dan lain-lain. Jadi wajib kita, apalagi kita umatnya, wajib kita senang, wajib kita syukurin. Nama para ulama mengajarkan
malam kelahiran Nabi, ya, malam kelahiran Nabi itu mensyukurinya dengan apa? Ya, dengan seperti ini, baca sirah, baca sejarah, baca sholawat, baca salam. Makanya mereka mengumpulkan sejarah, sholawat, salam dengan buku yang disingkat, kalau kita kenal sekarang buku Maulid. Dulu memang nggak ada di zaman Nabi, memang nggak ada di zaman sahabat tabiin. Tapi bukan arti kita yang baca Maulid yang tidak mereka baca tersebut kita salah, kita sesat. Tidak, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu boleh. Saya mau nanya, baca sholawat bagus apa jelek? Bagus. Baca sejarah Nabi bagus apa jelek? Bagus. Masa dibilang masuk neraka, dibilang orang-orang sesat? Nah, ini salah kaprah. Yang orkesan, yang dandutan didiemin. Yang baca maulid, baca sholawat, orang tujuannya biar dekat dengan Nabi, malah disesat-sesatin. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Ya, oke, kenapa ulama kita ngadain maulid? Biar satu tujuan kita dekat dengan Nabi Muhammad, nggak jauh dengan Nabi. Ya, sekarang udah lupa, banyak orang yang lupa dengan Nabi Muhammad. Lupa, siapa yang mau ngingetin kita? Nonton TV, udah banyak yang bikin kita jauh dengan Nabi. Dengerin lagu, apalagi? Radio, website, medsos, acara-acara maulid, itu yang buat kita dekat dengan Nabi Muhammad. Setiap dengar nama Nabi, kita sholawat, kita baca salam. Kalau udah sering dengar, sering baca, insya Allah bakal dekat dengan Nabi Muhammad. Apa yang bakal duduk, dia ingat Nabi. Mau berdiri, ingat Nabi. Tapi kalau udah jarang, nggak mau ingat Nabi, anti maulid, anti baca salawat, udah serem. Wah, waliyadzubillahi min dzalik. Kalau kita bahas fadilah-fadilah maulid panjang nanti ya. Habib ada tuh bukunya, kitabnya, kita bahas secara ilmiah, hukumnya bagaimana, fadilahnya apa. Kecuali kalau ngadain maulid, acaranya ada dugemnya, ada birnya, nah itu baru haram. Ada penari telanjangnya, itu nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau baca maulid, kita nih baca sambil nyimak sejarahnya Nabi, bagus. Itu tuh sejarah Nabi, ulama meringkas menjadi pendek, biar apa? Gampang dibaca. Kalau kita mau baca satu-satu, panjang. Ini aja nih Pak, sejarah ini disingkat-singkat. Kalau kita baca semuanya lama, tapi maulid diringkas dari panjang jadi kecil. Dengan waktu 30 menit orang udah bisa baca sejarah Nabi Muhammad. Tuh, itu salah satu intinya baca maulid. Masya Allah. Waqad addaha Ibn Maddah fi sahabah, dan telah menganggap ini Thuwaibah al-Aslamiyah termasuk daripada sahabat Ibn Maddah. Ibn Maddah, yang mana Imam Ibn Maddah ini, sebagaimana diceritakan oleh Ibn Hajar di dalam kitab Isabah, bahwa Thuwaibah al-Aslamiyah ini merupakan sahabat Nabi. Tapi ditentang sama ulama-ulama lain, min ahlil alim. Ada yang mengatakan bukan. Tapi Ibn Maddah mengatakan beliau sahabat Nabi. Lantas menjadi pertanyaan, siapa itu sahabat Nabi Muhammad? Siapa mereka yang disebut sahabat Nabi? Kita sering dengar sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat itu diambil dari kata sahib. Di Indonesia juga ada kan? Kita ada nama kita, sahib nih. Ini sahib aneh. Nah, itu diambil dari bahasa Arab. Sahib. Jadi hubungan Indonesia dengan Arab nih luar biasa, Pak. Kalau bilang jangan ke Arab-Araban, ganti bahasanya yang banyak ya. Sahib, musyawarah, apa lagi? Hah? Adil. Wah, banyak. Adil dari bahasa Arab. Musyawarah dari bahasa Arab. Apa lagi? Hah? Ikhlas. Iya. Ta'aruf, tabayun. Wah, banyak sekali ya. Jadi ini menunjukkan hubungan kita dulu nih sama yang penyebar dakwah dari Yaman, luar biasa.
Ya, kita punya njit-njit, punya kakek-kakek sama nenek moyang kita dulu tuh luar biasa. Jadi jangan anti Arab, jangan anti Arab. Ini penyelewengan ini. Ya, justru kita sama Arab bersatu. Justru kita banyak bahasa-bahasa kita dari bahasa Arab. Kembali lagi sahabat. Sahabah diambil dari kata sahib. Dalam bahasa Arab ada isim mufrad, ada isim mutsanna, tasniyah, awil jama' atau isim jama'. Isim mufrad, isim yang menunjukkan kalimat satu. Contoh, ini apa? Ini kitabun, satu kitab. Sahibun, satu sahabat. Dua kitab apa? Nama isim tasniyah. Kitabani, sahibani. Ya. Dua kitab, dua sahabat. Kitab lebih daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya disebut apa? Jamak. Sebut kutubun. Jamak taksirnya adalah kutubun. Kutub buku nih. Ini orang mengkutub buku tuh bahasa Indonesia lagi ya. Kutub buku ya. Kutu ya. Baknya ketinggalan tuh. Kutub, nah, kutub kaf ta ba itu kitab-kitab artinya. Lebih daripada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Begitu juga sahib, lebih daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya disebut sahabah. Sahabah. Paham tum? Nah, belajar bahasa Arab Pak ya. Kata Rasulullah, beruntunglah orang yang bisa bahasa Arab. Bukan beruntunglah bisa bahasa Inggris, wala bahasa Mandarin, wala bahasa Rusia. Beruntunglah orang yang bisa bahasa Arab, kata Rasulullah. Kenapa? Karena aku orang Arab, kata Rasulullah. Yang kedua, karena Al-Quran bahasa Arab. Yang ketiga, di surga bahasa Arab. Ini kan Rasulullah sendiri menyatakan, karena aku orang Arab. Jadi kalau orang Indonesia bisa bahasa Arab, kita cap jempol Pak. Tapi kalau orang Arab bisa bahasa Arab udah maklum. Udah biasa itu, wajar. Orang di luar Arab bisa bahasa Arab, nih hebat. Apalagi setiap dia ngomong bahasa Arab per hurufnya, per kalimatnya, per katanya diniatin ittiba'un Nabi Muhammad, maka di setiap ngomongnya dapat pahala. Kalau dia ngomong per huruf, per kata, per kalimat, diniatkan untuk ngikutin sunnah Nabi Muhammad. Karena untuk menghidupkan bahasa Nabi Muhammad, setiap dia ngomong dapat pahala. Yang kedua, karena Al-Quran bahasa Arab. Jadi orang ngerti bahasa Arab, insya Allah ngerti dia pas dia ngaji. Wajar kalau yang nggak ngerti nih, dia nangis bingung, malah sambil ngaji bisa ketawa. Karena apa? Nggak ngerti. Yang ketiga, di surga nanti bahasa Arab. Beb, gimana dong Beb kalau Anda belum bisa bahasa Arab? Anda nggak belajar bahasa Arab. Nanti di surga gimana? Apa dikerusus dulu, apa diles dulu? Sama malaikat Ridwan apa dicegat dulu? Tes, man anta? Nah tuh, nggak ngerti. Tapi kita nanti insya Allah bisa sendiri. Tapi sayang ya kalau di bumi, di dunia dikasih kesempatan, waktu luang, waktu longgar. Kita nggak mau pelajari untuk bahasa Arab, sayang, rugi sekali Pak. Paling nggak kita beli buku-buku kosakata, mufrodat, muhawaroh, beli apa lagi tuh? Nggak percakapan ya, muhawaroh, conversation, beli sama istri dimulai, kaif halak ya zaujati, ya nggak? Hal anti bi khair. Biasain tuh di keluarga. Tal ya ulad, asya, makan malam. Hal salat, apakah sudah salat? Nah, itu dibiasain. Ya, karena ngajarin biar kita cinta bahasa Arab. Karena apa? Ingat hadis tadi, aku orang Arab. Yang kedua, bahasa Al-Qur'an bahasa Arab, di surga bahasa. Nah, belakangan ini ada orang yang membuat kita jauh dengan Arab. Kok kamu ke Arab-Araban? Sok-sokan jadi orang Arab. Udah hidung pesek, sok-sokan bahasa Arab. Ini orang pengen jauhin kita secara tidak langsung dengan Nabi Muhammad. Kita bukan membuat orang tersebut ta'assub jadi fanatik, lah, tapi karena Nabi Muhammad, karena Rasulullah, karena Rasulullah dari sana kita cinta gitu loh. Ya, karena Rasulullah, khalas, Al-Quran bahasa Arab, di surga bahasa Arab, bukan karena orangnya.
Kalau dia itu kan baju sampai baju-baju dibahas. Itu kan baju Arab, sok-sokan Arab. Biasa aja kali, enggak usah pakai gamis-gamisan. Lah. Nah, ini hati-hati. Ada pemikiran semacam ini, berarti ini pemecah belah antar umat Islam. Enggak boleh kayak gitu. Yang mau pakai gamis bagus, yang enggak mau pakai gamis silahkan. Yang penting enggak boleh saling mengejek, enggak boleh saling menghina. Karena itu bukan ajaran Nabi. Ya, itu bukan ajaran Rasulullah. Yang cinta dengan Nabi, dia mungkin mau ngikutin baju Nabi, ya, dia mau ittiba'un Nabi. Padahal nggak pakai gamis bagus, Pak. Gamis itu paling bagusnya pakaian. Kalau sekarang di Indonesia nggak ada gamis, sarung. Kenapa? Baju kita nih, badan kita nggak terlihat. Likak-likuk tubuh kita, yang kalau gendut nggak kelihatan, Pak, buncitnya. Ya, kalau kelihatan juga paling sedikit. Tapi coba kalau celana, kemana-mana tuh perut, iya kan? Terus maaf, lagi sholat, orang yang pakai gamis atau pakai sarung nggak kelihatan, ada yang nongol. Cuman kalau celana ketat, kelihatan, Pak. Dua bijinya, ya, itu kelihatan. Nah, ini ambil hikmahnya gitu loh. Jadi baju juga ngajarin kita sifat malu. Jadi nggak ada ajaran paling baik kecuali ajaran Nabi Muhammad. Jangan kita terprovokasi dengan ini anti ini nggak boleh lah, khalas. Ana nggak mau dengar itu, ana nggak mau, ana pengen ikuti Nabi Muhammad, selesai. Ya. Insyaallah mudah-mudahan di sini nggak ada ya, bersatu semuanya. Masalah Suwaibah lagi. Masalah sahabat, ya, jadi udah ngerti, ya. Itu dari segi bahasa, masalah sahabat belum selesai gitu ya. Diambil dari kata sahabah. Secara bahasa sahabat artinya antara kamu dan dia memiliki keterkaitan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah adalah orang yang menjadi pengikutnya. Namun di sini dimaksudkan adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah siapa mereka? Bisa disebut sahabat Nabi? Mereka yang beriman, nih perlu dicatat nih. Mereka yang beriman, yang berkumpul dengan Nabi dan melihat Nabi, kumpul, beriman, melihat Nabi. Mereka beriman, melihat Nabi setelah Nabi jadi Rasul. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dalam keadaan beriman dan melihat secara langsung. Adapun kalau dia ngelihat tapi dia nggak beriman, ngelihatnya setelah beliau diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, tapi dia nggak beriman, bukan sahabat Nabi. Bukan sahabat Nabi. Atau sebelum beliau menjadi Nabi, sebelum 40 tahun, dia suka, dia demen dengan Nabi dan dia percaya bahwa itu calon Nabi, tapi dia meninggal duluan. Sebelum beliau diangkat jadi Nabi, sebelum 40 tahun, dia udah meninggal orang yang ngelihatnya tadi. Maka itu bukan sahabat. Jadi sahabat mereka yang beriman, berkumpul sama Nabi di bumi, melihat dalam keadaan beriman, dan setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka itu dikatakan sahabat Nabi. Nah, ini masalah Suwaibah ini, yang menyusui Rasulullah nomor 2 ini ada perbedaan. Ibn Maddah mengatakan beliau sahabat, tapi banyak daripada ulama-ulama lain mengatakan beliau bukan termasuk sahabat. Jadi ada perbedaan di sini. Wa kanat Suwaibah tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma tazawwaja Khadijah. Fayukrimuha sallallahu alaihi wasallam wa takrimuha Khadijah. Dan ada ini Suwaibah menemui Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah. Maka Nabi memuliakan Suwaibah Aslamiyah dan Siti Khadijah juga memuliakan beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha ba'da al-hijrah bil kiswati was-silati hatta matat. Dan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim hadiah berupa pakaian dan sendal kepada Suwaibah al-Aslamiyah sampai beliau meninggal. Nah, ini ngajarin kepada kita bahwa dulu yang kita masih kecil, walaupun kita belum kenal, walaupun kita nggak tahu, walaupun kita nggak sadar, tapi kita pernah dikasih tahu, dulu kamu pernah disusuin sama si fulana, kamu pernah dibantu dulu sama si fulan, kamu pernah dirawat, dibesarkan sama si fulan. Ingetin mereka, kasih sayangin mereka, pikirin mereka.
bantu mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Biar apa? Biar kacang tidak lupa kulit. Betul nggak? Apa kebalik? Ya benar. Kacang tidak lupa kulit. Udah dibantu, udah besar, udah jadi orang besar. Yang dulu yang ngebantu dilupain. Ya. Yang dulu dibantu sekarang udah lupa. Jangan begitu ya. Contoh Nabi Muhammad, khalas, nggak ada lebih baik daripada kita contoh Nabi Muhammad. Padahal masih kecil tuh Nabi. Diingetin, dimuliakan. Ya, jasa nyusu itu luar biasa. Dulu nggak ada susu formula, Pak. Nggak ada susu bubuk. Iya, susu langsung, susu. Orang dulu ada jasa-jasanya juga. Zaman dulu, jadi kalau ibunya nggak keluar susu, ada jasa nyusuin. Ya, Masya Allah. Nah, ini orang-orang pilihan semua kayak Thuwaibah Al-Islamiyah ini orang pilihan untuk nyusuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma arda'atuhu Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. Kemudian yang menyusui Nabi lagi adalah Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Bila bani ibniha Abdullah akhi Anisah wa Syaima, dengan susu anaknya Abdullah saudara daripada Anisah wa Syaima. Jadi yang nomor 3 yang nyusui Nabi ini adalah nama Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Kalau yang kedua tadi siapa? Thuwaibah Al-Aslamiyah. Yang ketiga Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Beliau nih Halimah menyusui dengan susu anaknya dia yang bernama Abdullah. Maksudnya apa? Pas lagi nyusui Nabi ada anaknya juga masih kecil namanya Abdullah. Saudaranya Anisah wa Syaima. Anisah sama Syaima ini anaknya daripada Halimah juga. Fa akhadhathu ma'aha ila baladiha, maka nih Halimah membawa Nabi Muhammad ke tempatnya beliau. Wara'a Ta'if fi Bani Sa'ad, di belakang Ta'if di suku Sa'ad, Bani Sa'ad. Wa agama 'indaha fi Bani Sa'ad arba'ata awam 'ala sahih. Rasulullah bersama Halimah tinggal di Ta'if, di belakang Ta'if Bani Sa'ad selama 4 tahun. Dan ini pendapat yang benar, yang paling kuat. Fanalat biradha'atihi khairan min si'ati rizqi wa raghadil 'aish. Maka ini Halimah ketika merawat Nabi, menyusui Nabi, membesarkan Nabi, mendapatkan banyak daripada kebaikan berupa rizki yang luas, hidup yang makmur. Yang mana sebelumnya enggak seperti itu. Taban, susah, ngerawat Nabi, anak yatim piatu Bang ya. Maka Rasulullah masih kecil, udah yatim piatu, ya disusuin, dibesarin. Yang kehidupan Halimah ini enggak sebahagia seperti yang beliau rawat Nabi. Ketika ngerawat Nabi dikasih luas rezeki sama Allah, dikasih keberkahan, dikasih hidup makmur. Ya, serba ada, enggak ada kekurangan, enggak ada utang. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah begitu. Ya, resepnya apa? Nih, dari contoh ini. Perhatikan daripada anak yatim piatu. Makanya Pak, kalau yang punya anak yatim, kalau ada anak yatim, mungkin di antara keluarga, tetangga, rawat, perhatiin, makmur hidup kita. Mau makmur, walaupun mungkin secara logika, ya berkurang lagi dong duit kita. Enggak. Orang yang sedekah biasa aja, itu kalau kita pikir-pikir logika berkurang. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, bal yazdad. La yanqus syai' minas shadaqat bal yazdad. Enggak berkurang sedikit pun orang yang sedekah. Tapi tambah. Ini buat yang umum. Oke, buat anak yatim. Oke, pantaslah kata Rasulullah, orang yang merawat anak yatim, yang memperhatikan anak yatim, nanti bersamaku kata Rasulullah kahakada. Ya, ana wa kafilul yatim, orang yang merawat anak yatim nanti bersamaku di surga nih antara dua ini, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Berarti menunjukkan magom orang yang merawat anak yatim tinggi luar biasa.
Tapi perlu dicatat di garis bawahin, ngerawat anak yatim, hati-hati, jangan sampai makan hartanya. Mentang-mentang ngerawat anak yatim, banyak yang ngasih duit, banyak yang ngasih titipan, dimakan, dilalap, hati-hati. Ya, hati ya. Nanti masuk ke kategori firman alladzi yad'ul yatim. Ya, menelantarkan anaknya. Jadi gimana? Ente ngerawat anak yatim, ini anak yatim. Ada orang datang, saya nitip nih duit buat anak yatim 100 juta, 50 juta dipakai buat modal. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, karena buat anak yatim tadi. Kecuali hasilnya emang buat anak yatim, nggak apa-apa. Ini terjadi sekarang begini. Anak yatim, ya. Harta anak yatim dimakan juga, walaupun dia ibunya sendiri, walaupun dia bapaknya sendiri. Ini nggak boleh, harus dipisah. Ya, harus dipisah. Yang mana? Kalau ada yang mau ngasih, kamu mau ngasih saya juga nggak? Apa khusus anak yatim aja? Kalau khusus anak yatim, pisahin rekeningnya, pisahin tempatnya. Oh, kalau mau ngasih saya juga nggak apa-apa. Yang saya berapa, anak yatim berapa? Begitu seharusnya. Kemudian yang ngasih juga harus kasih tahu, harus jelasin. Nih saya punya duit 100 ribu, 50 ribu buat anak yatim, 50 ribu buat bapak nih yang ngerawatnya. Nah, ini aman. Biar apa? Tidak termasuk syubhat, yang nggak jelas nantinya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ringan untuk membantu anak yatim insyaallah. Wa kanat Syaima wa hiya bintu Halimah Sa'diyah, dan ada ini Syaima adalah anak daripada Halimah, saudaranya Abdullah. Takhdunuhu ma'umya. Ini Syaima putri Halimah ini sempat merawat Nabi, bantu ngerawat Nabi, bantu ibunya untuk merawat Nabi masih kecil. Tapi Halimah mengambil alih dari Syaima. Kenapa? Karena Halimah takut, khawatir terhadap Nabi yang pernah kejadian melihatnya umur beliau ketika 4 atau 5 tahun itu dada Nabi dibelah. Jadi Halimah tahu. Pas lagi dirawat sama Syaima, ternyata pada dada Nabi itu pernah dibelah oleh malaikat. Ini pembelahan dada kan terjadi beberapa kali, nanti kita sebutkan ceritanya. Ya, pembelahan dada Nabi itu ada oleh malaikat. Tapi belahnya kayak pakai apaan? Wallahu a'lam bishawab. Malaikat nih. Ya, bukan pakai dokter kayak sekarang ya, lebih canggih dari dokter malah. Lebih canggih, mungkin nggak pakai gunting, nggak pakai pisau. Ya, wallahu alam, nggak tahu. Nanti di surga deh kita ngelihat. Ya, kalau malaikat ada laku Pak, rumah sakit nggak laku di sini. Orang-orang operasi sama malaikat semua. Ini kekhususan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembelahan dada biar apa? Untuk menebalkan imannya Nabi. Buat nanti pas Isra Mi'raj, Nabi udah siap ngadep Allah. Nabi udah siap. Itu ada tuh nanti dibahas di situ ya. Jadi diambil alih sama Halimah, ketika dirawat sama anaknya, dibesarin sama anaknya Halimah Syaima yang bernama Syaima, sudah sama ibu aja kata Halimah. Ibu khawatir terhadap Muhammad. Kenapa khawatir? Pernah terbelah, nanti kenapa-napa nih anak, nanti sakit, nanti mati, begitu loh. Dia khawatir diambil alih sama Halimah. Tsumma lam tarahu ba'da dzalika illa maratan. Kemudian tidak melihat Nabi pada Halimah kecuali 2 kali saja. Yang pertama setelah menikah dengan Siti Khadijah, yang mana Siti Halimah ngadu kepada Nabi atas musim kemarau. Akhirnya Siti Khadijah dengar, ada tahu ini Halimah yang pernah nyusuin Nabi Muhammad dan dia mengalami kesusahan dalam musim kemarau, panceklik, sama Siti Khadijah istri Nabi dikasih 20 kepala daripada kambing. Ya, 20 kepala kambing dikasih. Atau ibarat kata nih sekarang nih 20 modal kambing, 20 modal ya. Kambing dulu mahal, Pak. Itu istri yang solehah tuh. Dia tahu dulu ini yang pernah nyusuin Nabi, nyusuin suaminya, yang besarin suaminya. Istrinya tajir, istrinya orang mampu, seneng. Ya. Coba kalau istri zaman sekarang, Pak, tahu ini yang besarin suaminya, oh nak saya ini yang besarin suami kamu dulu, saya nyusuin suami kamu. Jawaban istri sekarang apa kali? Emang nape?
EGP, emang gue pikirin. Paling gitu. Atau sowat gitu loh ya. Wajar magom Siti Khadijah tinggi. Siapa yang memuliakan Nabi? Dia pasti muliakan. Padahal beliau waktu itu belum jadi Nabi. Ya, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, insyaallah. Wal marratu tsaniyah yaum Hunain. Yang kedua kalinya ketemu sama Halimah di hari Hunain, di perang Hunain. Udah 2 kali itu doang ketemu sama Nabi Muhammad. Insyaallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang menyusui Nabi Muhammad lagi siapa lagi? Wa hadanahu sallallahu alaihi wasallam aidan Ummu Aiman. Dan yang menyusui Nabi lagi adalah Ummu Aiman, barakatul Habasyiyah, budak dari Habasyiyah. Wa kana warathuha min abihi, dan Ummu Aiman ini adalah warisan budak dari ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah Rasulullah punya budak, lari jatuh ke anaknya. Ya, kayak kalau kita punya budak, kita belum merdekakan, jatuh ke anak kita. Falamma kabura, ketika Rasulullah besar, ketika Nabi udah besar, a'tagaha, Nabi memerdekakan Ummu Aiman. Wa zawwajaha Zaid bin Harith, dan Nabi menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah. Masya Allah, akhlak Nabi ya. Tahu nih budak dulunya pernah nyusuin, pernah besarin, ngerawat budak ayahnya. Ketika Nabi udah besar, budak tadi dimerdekakan secara cuma-cuma. Udah dimerdekakan, dinikahin lagi dengan Zaid bin Harithah. Masya Allah. Coba kalau sekarang mah kagak. Punya budak, sayang beb, ntar siapa yang bantu-bantuannya? Ntar saya nyuruh-nyuruh siapa? Ya, tapi kalau Nabi enggak, menuntaskan perbudakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wallahu a'lam bis shawab. Sampai di sini ada pertanyaan?